Bernama Rumianta Tarunang Sinaga dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu atau biasanya selama 1 tahun. Pendapatan nasional sering dijadikan indikator untuk mengukur laju perkembangan dan pembangunan negara dari waktu ke waktu. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, nilai total barang dan jasa akhir. Untuk menghindari adanya perhitungan berganda atau double counting, nilai yang dihitung adalah nilai akhir barang dan jasa. Yang kedua, suatu perekonomian. Suatu perekonomian dapat berarti adanya batasan suatu negara atau penduduk dari suatu negara. Yang ketiga, suatu periode. Untuk memperoleh perhitungan yang dapat dibandingkan, kita harus ditentukan batasan perhitungan tiap periodenya, umumnya selama 1 tahun. Yang kedua, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional ada 9. Yang pertama, memperoleh informasi tentang tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, membantu suatu proses evaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, kemudahan dalam mengukur suatu perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, kemudahan dalam membandingkan suatu kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, ukuran kualitas hidup dalam suatu negara. Yang keenam, ukuran perbandingan pada kinerja setiap negara. Yang ketujuh, alat ukur perbandingan pada kualitas standar hidup suatu negara. Yang kedelapan, indikator dan perbandingan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, indikator dan perbandingan pada pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Yang ketiga, kita masuk konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. GDP merupakan jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP memiliki rumus. GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN atau dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. GNP merupakan nilai produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. GNP memiliki rumus. GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri tambah pendapatan warga negara luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, ada produk nasional neto atau NNP. Penyusutan adalah penggantian barang modal dengan peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Biasanya bersifat taksiran yang dapat menyebabkan terjadinya kekeliruan meskipun relatif kecil. NNP memiliki rumus sebagai berikut. NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Selanjutnya ada pendapatan national income atau NNI. NNI merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI memiliki rumus. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tak langsung. Pajak tak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain sebagainya. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Rumus yang digunakan yaitu PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan dikurang iuran dikurang laba ditahan ditambah transfer payment.
Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiun, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. DI merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus yang digunakan yaitu DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan pada pihak lain seperti pajak pendapatan. Selanjutnya kita masuk yang keempat, metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mencari tahu jumlah atau nilai dari pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan pengeluaran. Metode perhitungan dengan pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi yakni rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis-jenis pengeluaran ini terdiri dari yang pertama pengeluaran untuk konsumsi atau dilambangkan dengan C, pengeluaran untuk investasi dilambangkan dengan I, pengeluaran untuk pemerintah dilambangkan dengan G, pengeluaran untuk ekspor dilambangkan dengan X, dan impor dilambangkan dengan M. Berikut adalah rumus pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C ditambah I tambah G ditambah X kurang M, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Yang kedua, kita memasuki tentang metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan memperoleh besaran pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Masing-masing faktor produksi ini akan menghasilkan pendapatan yang berbeda. Contohnya yang pertama, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah, pemilik modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah dapat memperoleh sewa, keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan R tambah W ditambah I ditambah P. Keterangan di mana Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari jumlah, dan P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Selanjutnya, kita masuk yang ketiga, metode pendekatan produksi. Metode ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap faktor atau lahan produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional dapat dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi melalui satu periode tertentu atau 1 tahun. Nilai tambah adalah selisih nilai produksi yang biaya antara yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Rumus yang dipakai yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah Pn dikali Qn, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke-1, Q1 merupakan jenis barang ke-1, Pn merupakan harga barang ke-N ataupun yang tidak diketahui, Qn merupakan jenis barang ke-N ataupun yang tidak diketahui. Selanjutnya, mendemonstrasikan perhitungan pendapatan. Nah, di sini ada contoh soal di mana diketahui data sebagai berikut: pengeluaran konsumsi sebesar 30 juta, investasi pengusaha sebesar 20 juta, ekspor sebesar 17 juta, impor sebesar 7 juta, pengeluaran pemerintah sebesar 15 juta. Maka besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran ialah, maka rumus yang kita gunakan yaitu Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah X dikurang M, di mana C itu 30 juta, I 20 juta, G 15 juta, X 17 juta, dan M 7 juta. Maka hasil yang diperoleh yaitu
juta. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang perhitungan pendapatan nasional. Jika ada tutur kata saya yang salah dalam menjelaskan dan mengucap, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. This is typical of love. Can't wait anymore, won't wait. I need to tell you how I feel when I see you together forever.